Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ajakin kalian main ke rumah salah seorang dari teman saya nih. Rumahnya unik karena berkonsep minimalis berkelanjutan. Kayak apa? Yuk, kita lihat sama-sama. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya. Bersama tetangga online, silaturahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di rumah kami. Apa kabar Mas Nunu, Kak Erika? Alhamdulillah baik. Ya, tetangga, sekarang saya mau ajak kalian lihat rumah salah seorang kawan saya nih. Tepatnya senior saya nih. Apa kabarnya Mas Nu? Aduh, baik nih. Alhamdulillah. Akhirnya jadi juga nih rumah lu ya? Iya. Wih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita mau home touring rumahnya nih Mas. Pertama-tama kita mau kenalan dulu sama rumahnya. Tadi gue udah bilang sama tetangga online kalau rumahnya ini minimalis dan apa tadi? Berkelanjutan. Berkelanjutan. Iya. Gimana tuh? Iya, jadi minimalis ini lahannya, terus berkelanjutan ya kita nanti bisa nambahin mungkin kanopinya, mungkin catnya gitu. Selain itu juga kita berupaya agar bukaannya banyak, cahayanya juga melimpah. Jadi nanti bisa dilihat. Berarti selain ada kesan berkelanjutan artinya rumah tumbuh gitu ya, Iya. ada berkelanjutan dalam arti yang sebenarnya ya, Iya, benar. ramah lingkungan Iya. gitu-gitu ya. Nah tadi ngomong minimalis karena lahannya mungil, emang luas berapa Mas? Ini 6 kali 15 ke belakang, 90. Kalau bangunan? Bangunan kira-kira 102, 103 ya, lebih dikit. Oke. Berapa lantai Mas? 2. 2 lantai. Wih, dari depan udah kelihatan minimalis, tapi agak beda ya. Atasnya finishing, bawahnya unfinished. Iya. Ini sebenarnya yang atas masih ada budget, yang bawah kehabisan. Enggak ada. Kita sengaja sih konsepnya, jadi yang atas karena memang buat nyaman ya, agak-agak clean ya. Ngejarnya Japandi, kalau yang bawah ya unfinished aja. Oke. Untuk atap pakai apa dia Mas? Atap kita pakai metal. Oh, atap metal ya? Oh, pantesan kelihatan minimalis ya. Nih di depan juga, tadinya mau balkon apa gimana? Enggak, memang begini aja. Bikin pakai besi strip langsung kelihatan simple. Iya. Jadi ala-ala balkon tapi bukan balkon. Ya, tapi tetap harus aman kan. Jadi makanya kita pakai. Oke, mantap. Nah, dari depan ini rumahnya kelihatan ya tetangga. Yang lain saya lihat kanan kiri pakai pagar. Ini Ya enak sih, pulang tinggal naik, pergi tinggal keluar. Ini sebenarnya udah paling enak begini. Tapi nggak tahu ya nanti. gue pikir karena berkelanjutan nanti lanjut pagar gitu. Iya, itu juga salah satu concern. Bisa nanti. Oke, untuk carport lantai pakai apa Mas? Ini pakai andesit. Ukuran inget nggak? Mungkin 10-20 ya, mungkin. Kayaknya lebih tinggi dari jalan ya. Lumayan, karena pada dasarnya di sini tuh kalau terlalu besar hujannya deras, ini agak menggenang kan. Makanya kemarin juga ya udahlah, rumah lama kita kan ini renovasi total. Oke. Jadi rumah lamanya kita pendam di bawah, kita hancurkan di bawah. Ya udah kita tinggikan sekalian. Oke, jadi rumah lama dijadikan urukan ini. Iya. Abis Mas, nggak ada di... Sisanya hanya lubang sumur. Oke, di depan ada carport ukuran berapa nih Mas? Ingat nggak? Ini kira-kira standar ya, 46 ya, 46 atau 48, lebarnya 6 meter. Oke, kalau di samping sini ada taman kecil. Taman kecil ini emang request sih, jadi umur segini ya sukanya siram-siram. Jadi buat Wah, kesibukan. berarti udah senior, udah seneng bercocok tanam nih dia. Gitu ya. Kan follow kamu, Waduh. jadi tahu dong. Mas, berarti ini rumah renov total tadi. Gue Iya. masih penasaran. Bangunan awalnya tuh kayak gimana emangnya? Bangunan bawaan developer, jadi memang dia satu lantai, ruangnya juga 2 kamar aja. Karena kita butuh banyak ruang baru, ya biar lebih aman juga kan namanya rumah udah 20 tahun. Oke. Ya udah akhirnya kita renovnya total, Langsung ya? langsung. Oke, jadi lu udah 20 tahun di rumah lama itu. Rumah lama lu udah lu tempatin 20 Umur tahun. rumahnya. Umur rumahnya? Kalau kita di sini kira-kira belasan tahun lah. Oke. Menarik ya tetangga, dan ini langsung dilakukan renov total dan jadinya rumah baru seperti ini. Wih, di bagian depan dinding diapain nih Mas? Ini hanya di aci aja sih, pakai semen instan ya. Jadi agak bright warnanya. Asik. Kalau yang di samping?
Ini kamprot. Dan kamprotnya pun langsung, jadi dari bata ringan disusun, langsung disemprot. Oh, iya. Langsung disemprot beberapa kali, habis itu di coating. Biar apa, Mas? Sebenarnya memang pengen tampilan raw-nya ini sih, lebih kasar begini. Lebih hemat budget kali? Lebih hemat juga, benar. Menarik. Ini di samping kanan ada jendela yang kayaknya pakai kaca film ya? Kaca film, ya. Nah, di sebelah sini juga kayak pakai kaca film. Pintu utama pakai apa, Mas? Pintu utama ini engineering wood, pesan khusus karena memang bingkainya cukup sesuai ukuran ya. 24 kali 1,5 kalau nggak salah ya. Lapis lagi ya gimana, Mas? Dilapis. Lapis lagi ya? Cakep, tetangga. Dari depannya udah kelihatan minimalis, tapi nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Boleh, Mas? Boleh, silakan. Yuk. Permisi, Mas Nur. Ayo, monggo. Wih, begitu masuk saya langsung lihat ini nih, Mas. Oke. Pintu. Langsung ketemu pintu apa nih kita? Ini belajar dari pandemi kemarin, kayaknya emang lebih nyaman kalau di depan tuh ada toilet. Oke. Jadi kalau mau masuk bisa bebersih dulu, atau kalau mau keluar ya bisa buang air dulu misalnya, bisa di situ toilet. Ini kepake banget jadinya. Pakai banget, coba lihat ya. Bukan cuma toilet, jadi ada kamar mandinya juga. Tadi gue udah nyobain, Mas. Terus gue iseng-iseng hitung, wah nih lebar 120. Iya. Panjangnya berapa, inget nggak? Panjangnya kira-kira 26. Bersihnya sih 100-an. Lebih dikit sih sebenarnya. Oke, karena kepotong dinding ya. Godang dinding. Pintunya UPVC, Ya. praktikal aja, tetangga. Dan ini juga bikin salvok nih. Saklarnya kenapa bikin outbound? Karena memang ya ini ketika ini hanya hebel kita cat pakai semen instan kan, kalau dibobok dia akan ninggalin jejak tuh. Makanya kita taruh di luar. Iya, benar. Jadi lebih sebenarnya sekalian juga buat ornamen juga sih. Dekoratif Jadi juga beda, ya. ya semuanya di luar. Menarik. Nah, masuk lebih dalam ada yang bikin salvok lagi nih. Coba Mas lihat, Mas. Oh iya. Ini taman kering, Mas, konsepnya. Iya. Taman kering ya. Kalau dulu pengennya sih ketika kita masuk kan ya, di luar itu kan crowded lah. Pengennya kan ke rumah dengan dibuka langsung hijau-hijau sih, pengennya bisa lebih nyaman nih. Ada yang seger dan di atasnya juga langsung bukaan. Wow. Gitu. Jadi atasnya bolong juga. Oh iya. Tadinya gue kira kanopi aja full. Ternyata yang ini bisa kebuka ya? Iya. Awalnya memang didesain tidak ada kanopi yang sebagian sini, Iya. tapi ketika kemarin musim hujan banget kan ya, deres segala macam angin, kita tambahin buat ini sliding. Jadi bisa ditutup kalau memang deres. Nah, jadi ini sirkulasinya enak banget, tetangga. Ini penutup kaca, Mas. Kaca Berapa mili? Ingat gak? 8 lempar mili. ya. Ush. Mantep. Dan ini tamannya juga salvok loh. Ini kan koridor ya, nggak terlalu besar. 1, berapa? 4? 1,4 ya. 1,4. Iya. Ini sebagian besar dibuat taman kering. Iya kecil aja ya. Kalau lagi bete tidur-tiduran di sini juga enak liatin daun. Liatin daun. Oke, cakep-cakep. Ini buat pengawaan, buat pencahayaan juga enak banget ini. Nanti kita bahas lagi di bagian sana. Nah, lanjut kita ketemu sofa. Berarti ini area apa, Mas? Nah, ini biasa kita memang menghabiskan banyak waktu di sini nih sama anak-anak sambil nonton film. Kadang makan juga pasti di sini. Jadi rutinitas harian tuh kebanyakan di sini, pulang sekolah di sini. Oke, berarti living gitu? Ya, Living room ya? living room. Oke, dan ini tadi gue juga masih penasaran soal... Ini berarti bata ringan lo expose? Iya, bata ringan. Bata ringan lo finish dengan? Ini jadi ada cerita menarik juga. Gimana? Kita ini coba-coba ya sebenarnya, termasuk arsiteknya. Jadi ini gimana ya finishing yang menarik gitu kan. Sebenarnya kalau bata ringan aja sudah bagus ya. Tapi ketika dibiarin aja kayaknya banyak minusnya, debu lah, terus ada yang gompel, ada yang apa. Nah, akhirnya ini batas-batas ini dipertegas, batas antar batanya. Kemudian kita cat pakai semen instan, kemudian di coating. Jadi nggak debuan dan ya relatif lebih homogen warnanya juga. Oh iya ya, Coating pantesan. Kalau misalnya bata ringan itu kan natnya nggak terlalu tebel. Iya. Berarti lo bikin nih? Dibikin. Ya. Oh, gue kira yang batako. Iya, kayak batako sebenarnya jadi ya. Ternyata bata ringan. Tapi mungkin harus eksperimen sama warna sih nanti ini bisa berubah-ubah juga. Iya sih. Dan ini akhirnya lu dapat warna yang sesuai keinginan lu. Iya. Berapa cat, berapa warna yang lu coba? Ada beberapa sih, tapi kayaknya ini yang emang lebih brightnya lumayan enak nih. Oke, mendekati ini ya? Iya, biar nggak jomplang banget juga sama semen aslinya. Oke. Mantap, tengah. Dan ini karena living, jadi di seberangnya ada TV buat nonton. Nah, ini Mas, karena ini di-expose, berarti ini ke-expose juga ya? Iya. Apa lu belum finish ininya, furniture-nya?
Sebenarnya bisa dibilang gitu. Gue beli ini kayak swivel buat apa sih, bracket ya. Bracket TV. Jadi ini sebenarnya TV-nya nanti akan di depan ini sih. Ini nanti mereka akan gantung. Mejanya juga nanti hilang. Di bawahnya itu ada rak. Udah beli juga beberapa rak pipa-pipaan gitu buat ngentelin ini industrialnya. Cuman belum dipasang aja. Iya. Belum dipasang tetangga. Jadi ini bukan karena dia eksposan jadi kelihatan terekspos semua ya. Ini nanti bisa ditutup. Tadi udah dijelasin sama Mas Nunu. Nah, mumpung lihat ke bawah lantai, pakai apa lantai? Ini granit Dove. Jadi di sini sebisa mungkin tidak ada yang mengkilap. Di atas, di bawah Dove, catnya juga Dove, cat railing, cat apa yang bisa dilihat sebisa mungkin Dove. Gue baru ngeh juga bener juga ya, nggak ada yang mengkilap cat-catnya juga. Oke, menarik. Area living, terus di sana juga ada area duduk-duduk. Ya. Nah, itu buat apa, Mas? Ini desain awalnya sebenarnya kamar tambahan. Tapi ketika dijadikan tertutup, sepertinya akan sempit untuk yang tengah. Diskusi sama arsiteknya, ya udah kita buka aja deh, buka. Dan nanti mungkin suatu hari bisa pakai partisi mungkin ya. Kalau saat ini sih ini jadinya ruang baca. Kadang kita jamming season juga di sini. Apa aja bisa di sini. Kadang kalau anak lagi pegel, pijet di sini gitu, jadi multifunction juga. Bisa apa aja di sini. Terus jadi ekstensi juga kali ya kalau pas keluarga datang. Ya agak enak sih ngumpulnya, lumayan tambahan. Oke, cakep ya tetangga. Dan dia dapat bukaan ke bagian depan tuh tadi. Ya. Tadi kaca gue udah tanya belum? Udah pakai itu apa? Pakai kaca film. Iya, kaca film. Oh, oke. Biar nggak terlalu menerawang. Siap. Dari tadi kita udah lihat area komunalnya dan kayaknya di lantai 1 ini nggak ada kamar-kamar, Mas ya? Nggak, kamar ART 1 di belakang. Oh, ada ya? Ada. Total ada berapa kamar di rumah? 1 di atas 3. 4 kamar. Oke. Yang satunya itu? Ya, ART, ya. Oh, 3+1. 3+1, ya. Nama itu nanti opsional. Someday kalau dibutuhkan ya. Kalau dibutuhkan. Oke. Sekarang gue mau lihat ke wilayah sana tuh, Mas, area sana. Silakan. Ini berarti sobekannya nih memanjang sampai belakang. Iya, dan sampai ke sini sih. Letter L ya? Iya, karena memang itu tadi dengan kita buka, itu dinding nggak bertemu kan sama tetangga. Itu manfaatnya banyak banget tuh, Ki. Dari cahaya, angin. Jadi kalau nanti di lantai 2 kita buka jendela anak-anak aja, kamar anak-anak tuh, anginnya lumayan kerasa gitu. Nah, berarti ini adalah area apa nih, Mas? Ini area makan, ini dapur utama. Oh, dapur. Dapur bersih, dapur kotor? Semua bersih dan kotor kita bersama-sama. Oke. Ini memang dapur ini buat apa? Sehari-hari kita juga. Jadi ya udah. Cakep, Mas. Dia pakai konsepnya linear gitu ya, lurus. Iya, lurus aja. Pokoknya simple aja. Kita menjangkau storage, terus tempat-tempatnya juga ditambahin di sini. Oke. Sama ini enaknya sih karena kita sambil masak bisa lihat agak legaan ya. Ya mungkin ke depan sih pengennya sih ada taman juga, tapi ya nanti pelan-pelan. Oke. Biar enak. Mantap. Ini rada unik ya dapurnya karena dia islandnya sendiri buat masak sendiri dan sementara raknya segala macam kabinetnya ada di sana. Terpisah gitu. Iya. Ini ya memang ini menyiasati ya karena kita nggak punya kabinet atas kan. Kalau misalnya ditambahin jadi kesannya juga nggak kebuka. Ini kabinet atasnya sebenarnya. Dan bahkan kabelnya aja nggak kelihatan. Mantap. Iya, diumpetin. Rapi. Kalau kameranya muter ke belakang kelihatan. Ini inspirasinya nonton, inget gak Ki yang mana? Gue nanya WA, itu Booker Hood gantung Ki. Iya, Ini salah satu reference. Jadi dapat insight juga, oh iya kalau digantungin plat aja kayaknya emang jadi lucu sih, minimalis. Iya sih, dan akhirnya dipasang di rumah dan cakep banget nih. Iya. Cakep, Mas. Keren. Berarti hari-hari masak dan di sini ya semuanya ya. Iya. Oke, dan di balik TV ini ada kulkas-kulkas. Ya. Gue penasaran, Mas, sama di belakang situ. Iya, silakan. Ini sebenarnya area apa, Mas, hari-hari? Ini sebenarnya cuci-cuci. Tadi kan dapurnya memang cuma ada ini. Kita kadang masak besar karena saya ada warung, jadi alat masaknya juga besar. Nah, itu butuh tempat space cuci di sini biasanya. Cuci-cuci di sini. Nah, ini sumurnya yang tadi saya bilang juga. Ini satu-satunya existing ya. Berarti lu masak buat rumah, buat usaha. Buat usaha. Gua kira tadinya lu
cuci baju gitu. Enggak, ini alat masak. Peralatan masak. Kalau memang yang besar-besar ya, Iya. biasanya di sini. Oke, berarti lu cuci baju di mana, Mas? Di atas. Oh, di atas. Mantap. Jadi dapurnya sebenarnya luas loh kok. Iya. Ini area cucinya aja seluas ini nih. Ini kebayang gini Ki, buat someday juga ya. Ini kasih papan lipat, kasih barstool. Oh iya. Jadi kan kita tuh semua suka masak, anak-anak juga suka masak. Jadi kalau bisa rame-rame di sini, kita bikin apa gitu, ini bisa jadi ekstensi juga kan? Bisa. Bisa. Make sense ya. Dan ini penghawaannya selain dari cooker hood, dia dari sana juga bisa tuh. Ya, Ada kanopi buka. yang kebuka tuh. Oke, Mas Nu, lanjut. Tadi lu bilang ada satu kamar ART. Ya, ini di dalam. Oh, yang ini ya? Ya, Oh, nggak usah dibuka lah ya, tetangga. Iya. Kasih lihat aja. ada penghuninya soalnya. Nah, ini sampai sini juga masih unsurnya finishing, unfinished gitu ya? Iya. Sampai itu coretan nggak lu lepas, Mas? Itu sebenarnya kan kemarin kita mau bikin rak untuk tanaman. Iya. Ya, itu ngukur buat ngebayangin. Tapi ini salah satu spot yang memang paling tidak diperhatikan jadinya. Ditinggalin aja. Tapi mungkin nanti memang pengennya sih ada hijau-hijauan. Ini tempat wudhu sebenarnya Ki. Tempat wudhu? Oh iya, ada keran. Ada kerannya. Nah ini sementara ada sepeda. Terus kalau anak-anak kita juga wudhu semua di atas, sholatnya di atas. Nah jadi kalau di bawah biasa pada sholat di sini. Iya. Nah ini makanya wudhunya disiapin sini. Mantap. Jadi udah disiapin tempat wudhu buat sholat, Iya. bukan wudhu di kamar mandi nih. Iya. Oke, lantai 1 ada apa lagi nih, Mas? Ini storage. Karena biasa kita rumah ukurannya juga terbatas. Storage itu kan penting. Kalau nggak punya gudang, ya kita manfaatkan bawah tangga. Penuh. Storage semua Bisa dan dibuka, Mas, biar kebayang. Oh iya, ya kan? penuh. Penuh kan? Ya sini kelihatan rapi, sini sumpahnya sini. Secara volume nih banyak. Banyak. Terus, nah ini juga menarik. Gimana? Jadi lumayan bisa buat nambahin storage sepatu. Jadi ada 2 rak sepatu. Ini memang dibikin untuk untuk sepatu aja. Sepatu ya. Nah, terus ini Ki, ini kan kita pakai sikat nih bawahnya. Iya. Kan biasanya ada memang waktu mau bikin tuh, Mas, ini mau di bawahnya ditutup atau gimana? Nah, kenapa ini sikat? Karena ketika ini ditarik, ini kan bisa dilepas. Iya. Jadi bisa dibersihin. Oh. Termasuk storage ini kan besar ya, kita punya yang berat-berat kayak kontainer berat. Itu bisa langsung masuk, ini kan nggak ada batasnya kan. Iya. Dia cuma ada sikatnya buat penutup. Berarti lu nggak perlu ngangkat ya? Nggak perlu ngangkat, dorong aja. Kalau dorong lebih mudah ya. Benar. Dikasih sikat supaya debu-debu minim ya? Ya, Nggak benar-benar buat batasin aja. Oke. Nah, ini tangganya juga unik nih, tetangga. Ya. Tuh, anak tangganya unfinished juga. Ya. Gimana nih? Ini sebenarnya idenya memang menggabungkan bawah yang unfinished ke atas yang mulai rapi. Oke. Tadinya pengennya kan kayu. Ternyata secara budget kayu lumayan banget ya gitu. Jadi ya udah sementara ini toh nanti kalau memang butuh bisa langsung dipasang ya. Benar. Gitu. Jadi ya sementara ini dan tetap enak sih karena ya di roll kasar habis itu di coating juga. Nggak ada rontok-rontok. Nggak ada rontok. Dan ini railingnya Mas pakai plat ya? Iya, 8 apa 9 mili ya lupa. Iya, tebel nih. Tebel. Kokoh juga nih. Iya, ternyata lebih kuat ini, Ki. daripada holo ya? Daripada holo, benar. Padahal ini kan jarang ya tulangannya. Kan emang pengen bikinnya jarang aja gitu. Udah digambarin, terus pakainya plat aja. Lebih aman. Oke, menarik. Sekarang boleh kita lihat atasnya, Mas? Yuk, monggo. Yuk, ikutin terus tangga. Oke, kita udah sampai lantai 2. Dan langsung ngelihat kursi goyang. Iya. Jadi pengen goyang. Jadi ini area apa Mas biasanya, Mas? Ini bisa dibilang multifunction juga. Kadang suka duduk-duduk di sini di bawah, kursinya bisa geser sana. Kadang kalau sendiri ya jendela dibuka sambil liatin jalan, duduk. Oh, berarti ini tadi yang gue bilang balkon ya? Iya, langsung buka kan langsung anginnya lumayan. Mantap. Gue pikir dibaliknya kamar ini. Enggak, iya. Ini langsung ke depan. Langsung hijau-hijauan. Oke. Wih, mantap. Langsung mantau. Halo, tetangga. Yeah. Hello neighbor, gimana? Yang lagi tren tuh. Karena depan lu fasos jadi enak ya? Iya, lumayan. Hijau terus ya?
Oke, untuk lantai kayaknya beda nih lantai 2 sama lantai. Ya, beda. Ini pakai granit juga, tapi yang potongannya panjang-panjang ya, 1590 ya kalau nggak salah. 90 ya. Motif kayu ya. Motif kayu, biar agak homey aja. Dan gue lihat kalau di bawah itu cenderung unfinished, di atas ini malah minimalis gitu ya. Ya, dirapihin lah. Karena memang kan private room-nya di atas, Oke. jadi pengen cenderung lebih bersih juga, biar kelihatan lebih rapih ya. Iya. Nah kalau yang cat ini warna apa mas? Gue jadi penasaran. Kayak bukan coklat ya? Bukan, ini agak sandy gitu ya. Nah, ini brandnya juga bagus nih. Jadi kemarin tuh riset ya, nemu beberapa brand besar tuh kan ya bagus tapi mahal. Nah, kita cari layer-layer di bawahnya, ternyata brand ini dia punya salah satu yang akrilik dan kata tukang nih ya, ketika dikuas itu langsung nutup. Oh. Jadi irit penggunaannya. Langsung tebel ya? Langsung tebel dan warnanya bagus, awet. Iya sih. Mantep nih. Keren mas, kalau buat cat interior, oke lah, coba-coba ya. Eksteriornya juga sebenarnya pakai brand itu Pakai juga. ini juga? Iya. Oh, tapi yang eksterior maksudnya. iya. Dan itu bagus juga. Warna luar itu Trojan. Title-nya ya. Title-nya itu Trojan. Dan itu banyak yang nyari. Abis ini bakal banyak yang nanya. Nanti tanya mas Nuno aja. Ini pintu pertama. Iya. Pintu apa nih? Ini kamar utama. Ini pakainya WPC juga ini. Oh iya. Jadi kayu kan mahal. Iya. Terus bahan-bahan metal kurang homey ya. Maksudnya disentuh kayaknya nggak enak. Kira yang paling mendekati ya WPC. Dan cukup terjangkau jadinya. Iya sih, dan nggak ini ya, nggak muai susut ya. Nggak muai, nggak susut, nggak rayapan. Oke mas, kita lihat Ayo. kamar pertama. Kamar tidur utama nih. Ya. Gue nyalain ya? Dulu. Ya. Nah, ini Oh. juga jendela yang kecil tadi dari atas. Oke, jadi ini kalau dari luasan inget nggak mas? Ini 4 meter kali 28. Di sini masih tuton juga nih ya dindingnya. Ya, kanan kirinya. Oh 3 malah bahkan ini. Kalau ini lemari berarti? Lemari. Oh. Emang sengaja di sisi sana penuhin semua, jadi memang storage beneran gitu, sampai atas semua. Built in ya. Custom ya, custom. Dan di sampingnya ada bukaan, ini enak banget yang tadi lo cerita. Anginnya. Ya, ini dibilang berkelanjutan itu tadi. Buka, udah langsung adem. Asli. banget. Padahal ini paling semeter. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oke mas, kita lanjut. Kamar tidur utama udah. Sekarang kita di koridor mau lihat kamar selanjutnya nih. Ya, ini kamar yang anak kedua, si Ade. Desainnya mirip-mirip yang kamar utama juga. Iya. Minimalis. Nah, terus ini ukurannya berapa mas kamar anak satu nih? Ini kira-kira 2,5 kali 2,5. 2,5 kali 2,5. Wow. Tapi 2,5 juga walaupun kompak, tetangga masih muat satu kasur. Dan juga ini ada, meja belajar kah? Meja belajar lipat. Oh. Ya ini buat Gimana? mengurangi minimalis ruangan ya, luasan. Oh iya benar. Bisa dibuka kalau lagi mau dipakai ya. Ya. Enak-enak nih mas. Ini storage bajunya juga semua di bawah, laci. Oh iya. Jadi ini kan Pantesan gue nggak ngeliat ada nggak ada lemari. lemari, iya, nggak ada. Cukup lah ya buat kamar satu orang. Baju-bajunya ada di bawah kasur gitu. Iya. Nah terus ada satu lagi nih. Kenapa AC-nya di atas pintu gini mas? Ya buat memudahkan maintenance. Jadi kalau nyuci paling nggak kan lebih mudah. Oh si plastiknya. Iya. Dan secara jarak ini ke outdoornya dia ringkas. Kan kabelnya di dalam semua. Nah, jadi langsung ke belakang. Oh. Jadi semua AC itu di sisi atas pintu sini. Oh, jadi satu jalur ya? Satu jalur. Iya, lebih gampang buat maintenance-nya, buat masangnya. Iya. Prinsipnya kalau jalur AC itu pipanya usahakan jangan terlalu panjang supaya lebih maksimal dinginnya tetangga. Jadi pilih jalur yang paling terpendek. Iya. Oke, lanjut mas. Ini kamar si kakak nih yang Wih. besar. Kamar kakak lebih industrial ya? Iya. Lebih industrial karena memang dia kasurnya di atas, style loft bed. Jadi tidurnya di atas, aktivitasnya di bawah. Oke, love tuh LOFT ya tetangga. Bukan love cinta. Bukan ranjang cinta. Ini jadi bisa manfaatin di ruangan di bawahnya ini area serbaguna nih. Dan tangganya ini Ki, dibikin bukan tangga monyet. Oh iya, Tangga monyet capek kan? bener. Ini memang dibela-belain, ngambil space sedikit biar nyaman juga karena ya kalau nggak nyaman nanti anaknya malas tidur di bawah terus lagi. Ujung-ujung ngemper di bawah. Iya. Berarti Biar ini nyaman. tangga semuanya kasur nih custom ya? Custom. Built-in semua ya? Ya.
Nah, untuk pijakannya bukan besi dia karena sakit. Dia pakai kayu nih. Dikayuin dengan tapak yang lebih lebar daripada besinya supaya napaknya enak. Oke, ini idenya siapa Mas bikin begini? Ide ya lihat-lihat di ini sih, rumah-rumah Jepang tuh ternyata banyak yang begini. Cuma mereka pakai kayu. Iya. Nah, kalau kayu kan biasa cari kayu bagus, budgetnya pasti lebih dari lumayan. besi. Iya, akhirnya ya udah besi aja lah. Pada prinsipnya kita tanya, kakak mau gimana? Coba kalau begini mau nggak kita tunjukin foto. Jadi harus ditanya emang anak-anak sekarang. Jangan main bikin Jangan aja. main bikin udah ngamuk lagi nanti. Oke, menarik. Sebuah tips dari senior saya. Nah, dari tadi ada 3 kamar. Kamar Ya. mandi mana? Ini kamar mandi atas. Jadi silakan. Nah, ini luas berapa kamar mandi, Mas? Ini luasnya 1 meter sama kayak yang di bawah. 1 meter, panjangnya kira-kira 2,8. Harus Tapi ganti-ganti. dia ada cahaya alami ya? Ya, kita buka di atas pakai kaca. Oh, pakai skylight juga kaca. Oh, sama kayak kanopi sampingnya tuh. Iya. Supaya nggak lembab di area showernya ini. Dan dia ada shower, wastafel, kloset di paling ujung. Kalau set ya. Oke, untuk warna-warnanya masih sama ya? Masih sama. Granitnya juga brandnya sama sama yang di bawah. Oh, Ya. oke. Satu seri dia. Ada beberapa color gitu ya. Oh, lu ambil turunannya. Jadi lebih mudah. Pusing juga sih emang. Iya, kadang yang bagian paling apa ya, menimbulkan perdebatan itu kan finishing. Iya, iya, benar-benar. Mau ini, mau itu, mau ini. Oke, nanti kita ngomong soal renovasi di belakang, Mas. Ya. Oke, jadi dia ada bukaan kaca di atas dan juga jendela di samping, mengarah ke belakang. Nah, di belakangnya ini apa, Mas? Oke, kalau di sini ini ya tadi tuh laundry room. Oh, ini. Jadi semua yang kita buat gantung-gantung di belakang sini pakai gantungan ini. Ini kering, Mas, di sini. Kering. Soal anginnya lumayan sih, Ki. Iya, iya. Nah, kalau panasnya mungkin enggak ya, karena atasnya dak kan. Iya. Atasnya toren. Tapi kalau buat jemur, sini kering. Ini ukuran berapa nih? Ini kira-kira 1,5 ya. Kecil sih. Oh, Hah? lebih deh, Mas. Lebih ya? Jadi 120. Ya, coba keluarkan alatmu. Oh, ya. Apa yang ini? 2,3, Mas. 2,3. Ya, sininya? Sedih. 1,4. 1,4 ya, 1,5 ya. Iya. Ini 2,3, benar. Masih nyaman banget ini. Bisa Ya. naruh mesin cuci, Mesin cuci. naruh jemuran lipat. Ya. Oh, ada pemanasnya di luar. Water heater lu di luar. Pantesan gua ngeliat di kamar mandi. Katanya sih lebih aman begini, Ki. Ah ya. Iya. Kenapa, Mas, yang lu dengar, Mas? Karena tidak ada resiko kita berdiri di bawah water heater, Betul. listrik segala macem gitu. Dan ini maintenance juga ya udah tinggal di sini aja. Oh. Nah, ini juga eksperimen nih karena Apa kemarin tuh? kamprot kan. Ternyata sulit juga bagaimana kaca nempel kuat tuh di kamprot. Dia bocor terus, bocor halus. Akhirnya kita bikin pakai wall flashing ya. Iya. Jadi nancep ke tembok, Iya. dia agak lumayan panjang. Nah, ini salah satu solusi juga, jadi nggak bocor. Jadi kaca nggak langsung ketemu tembok ya? Ya, Oke, itu lebih safety tetangga. lebih safety ya. Apalagi saya baru dengar juga nih soal kamprot ke kaca ya. Iya. Mungkin karena bertekstur ya, Bisa jadi. lebih banyak rongganya. Oke, Mas, gue mau ngobrol-ngobrol soal ini dong, soal renovasi. Tadi Ya. kan lu cerita rumahnya lu renovasi total. Oke. Oke, kita lanjut ngobrol di bawah ya. Ya. Sobek. Berarti lu konsisten nih nasi bakar OTW ya? Yoi. Ada di mana aja, Mas? Itu Alhamdulillah baru 1. di daerah mana? Pejaten Barat. Jaten Barat. Kenapa nama OTW, Mas? Orang taunya wena artinya. Taunya ya, Ki, tapi gua nggak tahu rasanya, cobain. Jadi dapur lu ini selain dapur rumah tangga juga dapur industri. Bisa dibilang. Oke. Itu darah, Mas. Hah? Darah. Oh, Dari tadi ya. udah on. Soalnya tetangga lagi asik banget kita ngobrol sambil makan siang nih. Makan siang nasi bakar OTW, keasikan banget. Mas Nunu, nanti kita lanjut ya makannya. Kita tanya-tanya dulu soal renovasi rumahnya nih. Jadi lu waktu itu kan lu tadi cerita soal rumah lu tadinya 1 lantai dan akhirnya lu memutuskan untuk renov rumah total ya. Renov total rumahnya. Nah, waktu itu apa, Mas, kebutuhan lu di awal sehingga lu memutuskan untuk merenov rumah?
Iya, jadi pada dasarnya kan dengan 2 kamar saat itu, anak-anak tambah besar, kita butuh tambahan ruang. Biar masing-masing bisa punya kamar sendiri, terus ruang komunalnya juga bisa lebih nyaman, lebih lega. Ya kita putuskan harus 2 tingkat. Gitu, jadi makanya ya kita beranikan untuk renov total jadinya. Jadi renov total seperti yang tadi sebelumnya juga. Sisanya hanya lubang sumur. Ya. Oke, berarti lu waktu itu ngerenov total berapa lama? Kira-kira 6 bulan. Dari mulai ngerobohin sampai Iya. finishing? 5 bulan udah beres sih. Yang agak lama ini nih, kaca-kaca dan besi-besi ini. Jadi kemarin agak salah perhitungan, ternyata kontraktornya kaca dan besi ini cukup banyak antrian. Oke. Jadinya mundur. Oh, jadi lu waiting list. Waiting list itu sedih banget itu. Aduh, udah siap semua ya, jadi nungguin kan. Lu tutup pakai apa waktu itu sebelum? Nggak ada, ya udah hujan-hujanan aja. Tes kekuatan interior. Iya. Itu sih emang harus timeline-nya tuh harus ketat memang harusnya. Cuman nggak nyangka ternyata emang antrinya cukup panjang. Oke. Nah, ini waktu itu lu bangun sendiri atau pakai jasa arsitek tuh gimana? Iya, pakai. Sebelumnya sebenarnya udah dari beberapa tahun sebelumnya kita udah lihat-lihat beberapa arsitek. Akhirnya cari yang cocok ya. Kita putuskan pakai jasanya Mas Budi dan teman-teman. Oh. Jadi pakai BD arsitek. BD arsitek. Mantap. Termasuk yang bangun. Termasuk yang baru? Iya, termasuk yang bangun. Oh, kontraktor. ini juga ada kontraktornya juga? Iya, jadi apa? Design and build ya. Design and build. Design and build. Oke, mantap. Dan berarti ini lu udah nempatin berapa lama semenjak finish? Kira-kira udah mau setahun. Udah mau setahun. Udah Gimana? setahun awal. Ada ini nggak? Ya, karena kalau secara penggunaan sih ini udah cocok ya. Dalam artian apa yang dibutuhkan itu tercukupi. Layout, termasuk moodnya juga gitu ya. Udah kira-kira seperti ini. Tapi kalau dalam kesehariannya itu ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan juga. Karena kan ini unfinished ya. Ternyata matengnya si semen itu bisa berubah-ubah gitu. Jadi kayak berubah itu kayak berubah-ubah warnanya, terus belang-belang. Nah ini mungkin nggak semua orang suka ya. Tapi kalau kayak kita lihat nih, ini warnanya berubah nih. Tadinya seperti apa gitu, dia makin nonjol ya. Ya kayak gini aja, agak kayak hidup gitu. Oh, berarti yang lu mau bilang adalah ini karena rumah lu unfinished, jadi mungkin tetangga online yang lain juga yang mau konsep dengan unfinished harus siap dengan perubahan itu ya? Iya, karena kan memang tidak dipoles ya, dia tidak ditutupi gitu kan. Iya sih, kalau baru jadi itu kayaknya wah perfect gitu ya. Masih kinclong banget lah istilahnya, masih rata. Nah, ketika udah ditempatin sebulan, 2 bulan, ada kelembaban, ada percikan air, ada apa, itu ada potensi berubah ya? Ada proses berubah. Oke, dan juga harus siap ya, karena beda loh tetangga kalau rumah unfinished dengan rumah yang di finishing sampai rapi itu looknya beda, terus di feel-nya beda. Kalau kalian lihat di YouTube ini kan cuma lihat look, mungkin buat kalian cakep, tapi setelah kalian ngerasain belum tentu cocok juga ya. Iya. Karena kan cenderung kasar ya. Cenderung kasar. Cenderung. Ini ada triknya juga sih. Gimana tuh? Kan ini kamprotnya ini disemprot. Iya. Nah, hasil semprotan kamprot itu kasar. Karena dia halus, bukan halus, sorry. Terlalu tajam-tajam ya. Iya. Nah, biar ini halus ketika setengah mateng, dia digosok pakai kertas semen. Nah, ini jadi agak halus. Oh iya. Jadi nggak terlalu kasar. Kan kalau yang mentah itu gini bisa luka ya, bisa lecet. Iya, bisa lecet. Bisa lecet. Kalau ini nggak nih? Nggak. Kalau mau halus lagi ya pakai cat tekstur. Oh iya. Tapi budgetnya beda. Lebih mahal ya? Lebih mahal. Jauh lebih mahal. Tapi murah meriah itu. Jadi lo akhirnya bisa mendapatkan look yang seperti ini dengan budget bisa lo afford ya. Afford. Nah, terus kalau ngomongin renovasi itu juga pasti ada challenge-nya. Waktu itu lo challenge-nya apa Mas? Dari rumah 1 lantai akhirnya ke 2 lantai. Kalau di runut sih ya, sebenarnya challenge utamanya adalah mencocokkan keinginan dengan kemampuan. Sulit tuh. Itu menantang pastinya. Ya. Apalagi kita kan yang nempatin rumah juga nggak sendiri, nggak cuma gue gitu kan, ada istri, ada anak-anak. Kadang-kadang mereka juga harus diajak diskusi, terutama untuk pemilihan material finishing. Nah, perjalanan itu makanya kenapa kita cari arsitek yang salah satunya bisa mendengarkan. Ketika kita bisa berkomunikasi kan lebih enak ya, termasuk dengan payment yang agak fleksibel gitu. Dalam artian ketika kita ajukan
ketika mereka mengajukan misalnya quote-nya segala macem, kita bisa lihat, oh ya ini mas dilepas mas, ini kita aja ini gitu-gitu. Jadi bisa lebih fleksibel. Sebagian finishing nih gue bukan di arsitek, ada keleluasaan lah untuk memilih bahan, termasuk budgetnya juga. Tapi kan balik lagi nggak semua arsitek bisa fleksibel juga gitu. Nah, terus yang kedua tadi dengan anggota keluarga pun pasti ya karena nempatinnya bareng, kira-kira kan harus sepersetujuan juga. Kan nggak mudah kan, lu tentuin gitu ternyata kok gini. Nah, itu kan hal-hal yang harus diantisipasi. Ada ruang kompromi juga di situ. Iya, ada ruang kompromi. Kompromi lebih di dompet tadi ujung-ujung udah mau A B C D kok mahal ya. Ketika ngelihat wow ya udah oke lah ini bisa dikurangin, ini mungkin dicari alternatifnya. Jadi ya biar bisa jalan lah intinya. Rumahnya bisa dipakai segera juga, jangan terlalu lama-lama mundur gitu. Nah, akhirnya gue jadi penasaran nih soal pembangunan atau renovasi total ini. Sebenarnya habis berapa masuk itu? Kalau total ya untuk bangunannya sendiri itu, waduh, ya kira-kira itu hampir 6 juta per meter. Dengan kayak gini ya, dengan yang unfinished besi kaca gitu. Kalau mungkin kita bisa kurangi, harusnya bisa di bawah itu ya, tapi ada beberapa hal yang ya tadi itu kompromi. Atau bahkan mungkin hitungan awalnya bisa di atas itu juga. Tapi in total sekitaran segitu. Oke, menarik ya tetangga. Karena lo nggak punya akun rumah, kira-kira kalau ada tetangga online mau nanya soal rumah ini bisa tanya kemana? Nah itu. Gak dipikirin akunnya. Kalau akun pribadi aja. Iya, boleh deh, boleh. Yaudah, nanti, kalau ngobrol-ngobrol ya. Iya. Nanti gue cantumin akun pribadi sama mungkin akun arsiteknya juga ya. Iya, boleh silakan. Nanti bakal saya taruh di deskripsi seperti biasa tetangga. Ini ngomong-ngomong nasi bakar menggoda. Iya. Aromanya mas. Nah terus kalau misalnya tadi kan lu di depan cerita juga soal bertumbuh ya, minimalis dan bertumbuh. Minimalis berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Nah, kira-kira apa lagi yang mau lo lanjutkan dari pembangunan rumah ini? Ya, kalau sementara ini sih cukup sebenarnya udah cukup lah buat kita di rumah ini. Mungkin beberapa yang menambah kenyamanan aja sih. Kanopi? Gue malah mikir nggak ada mau nambah apa-apa. Ada di asal bunyi aja. Untuk saat ini. Apa ya? Untuk saat ini belum. Belum. Kanopi belum? Tapi itu bagus juga sih. Antara kanopi dan pagar. Cuman, ya tadi dengan tanpa pagar tuh kayaknya udah enak banget keluar masuk. Iya sih. Gak ada kanopi juga enak juga, gak butuh-butuh banget. Tapi balik lagi ya, nanti lihat desainnya. Iya. Kepikiran kanopinya seperti apa itu sih, Ki. Iya sih, dan nggak mesti pakai kanopi juga ya tetangga. Kalau emang nggak suka pakai kanopi, bisa nggak pakai kanopi. Karena gue pernah tuh mas home tour ke rumah tetangga online. Gue tanya kenapa nggak pasang kanopi, dia bilang saya nggak suka pakai kanopi gitu. Kalau lagi nggak hujan suka sih. Kalau hujan susah keluar dari mobil gimana? Basah kuyup gitu. Oh iya. Terus Itu tadi sih. soal itu katanya lo ada sebenarnya punya ruang lagi cuma belum difungsikan sekarang. Oh iya, jadi rencana awal rumah ini sebenarnya punya etik. Oh, ya, cuman dengan pertimbangan banyak hal, nanti aja deh kita tunda. Yang penting disiapkan. Rangka baja ringannya sudah dibuat agar lowong. Suatu saat bisa kita tambahkan panel lantai, kemudian bisa digunakan. Itu sih. Tapi untuk saat ini belum. Belum ya, tapi udah bisa kalau mau. Sudah ya? bisa kalau mau. Oke. Ya. Jadi etik tuh loteng ya tetangga. Jadi ada ruang di bawah atap itu yang masih bisa dimanfaatkan nanti mungkin suatu saat butuh ya. Ya. Oke, menarik mas. Tadi budget udah, pengembangan udah. Sekarang apa lagi ya? Kayaknya sekarang gue mau makan aja. Silakan. Boleh nggak kita lanjut makan aja nih? Oh iya, boleh banget. Udah closing. Ya udah kalau gitu kita closing aja ya tetangga. Kalau masih penasaran nanti main ke Instagramnya, udah saya taruh di deskripsi. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga inspirasi. Ciao. Oh, jadi ini kamar mandi juga nih tetangga. Tunggu, masih ada ember. Di sini bisa buat tidur juga, tapi berdiri.